Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kian Prati Ridwan dengan NIM S1S1 23034. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang dasar-dasar dari Python, di mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Python bagian kelas dan objek. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Python inheritance. Mungkin kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, di sini kita bisa lihat ada namanya Python inheritance atau yang dimaksud adalah pewarisan, dimana pewarisan ini itu memungkinkan kita untuk mendefinisikan kelas yang mewarisi semua metode dan properti dari kelas lain. Nah, dalam konteks ini itu terdapat dua kelas, ada kelas parent class atau kelas induk, di mana kelas ini yang diwarisi juga disebut kelas dasar atau base class. Selanjutnya ada child class atau kelas anak, di mana kelas yang mewarisi dari kelas lain. Dia disebut sebagai kelas turunan atau derived class. Nah, kita akan membuat sebuah parent class. Nah, contohnya adalah seperti berikut. Mana kita akan mendefinisikan kelas induk, yaitu person. Mungkin di sini kita langsung saja ke codingannya. Baik, kita akan langsung ke codingannya. Nah, oke, di contoh yang telah diberikan tadi itu kita akan membuat sebuah kelas person, di mana dalam kelas person itu terdapat fname dan lname. Berarti kita definisikan dulu, terus kita init kurang self fname dan lname titik 2 terus kita save fname sama dengan fname, terus kita save juga lname-nya. Nah, di penjelasan yang tadi dia itu udah definisikan lagi rename-nya. Jadi begini, dia mendefinisikan kelas baru yang namanya person. Terus untuk def initnya itu self fname dan lname adalah konstruktor kelas yang dimana dia dipanggil saat objek baru dibuat. Lalu ia menerima dua parameter, yaitu fname nama depan dan lname nama belakang. Nah, di sini ada dia buat definisi prename untuk memprint nama depan dan nama belakang. Berarti seperti ini. Kita buat def ini dulu. Prename
itu kita print dalam kurung self fname first name terus self name last name. Nah, dimana self first name itu sama dengan name dan self last name sama dengan lname, dimana dia menyimpan nilai parameter ke dalam atribut objek. Jadi dia menyimpan nilai parameternya ini ke dalam sebuah atribut objek. Nah, di print name ini itu metode untuk mencetak nama lengkap dengan menggabungkan first name dan last name. Sehingga untuk menampilkan outputnya itu kita ketik atau kita buat X sama dengan persen dalam kurung. Nah, kita ketik nama pertama atau nama depannya, misalnya John, dan nama keduanya kita bisa menggunakan huruf tanda koma, terus kita tulis nama belakangnya. Setelah itu kita X, kita print nih name-nya, rename. Nah, kan di sini kita itu membuat objek X dari kelas personnya dan memanggil metode print name yang untuk mencetak John Doe ini. Sehingga kalau dijalankan, hasil yang ditampilkan adalah di sini ada sedikit kesalahan. Oh ya, seharusnya di sini ini ya, saya menuliskan first-nya. Di sini first. Nah, di sini itu last name. Sorry. Harusnya seperti itu. Nah, sehingga output yang dimunculkan ini adalah gabungan nama dari first name dan last name, yaitu John Doe. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut di pembahasan selanjutnya itu kita akan membuat sebuah class child atau kelas anak lah, dimana kelas anak ini nanti dia akan mewarisi dari kelas person. Nah, contoh codingan itu seperti ini. Jadi kita buat kelas itu namanya student, terus isinya kita buat pas. Kita buat di bawah berarti kelas student kelas. Sini nanti kita masukkan pewarisannya dari person. Sehingga di sini kan tidak cuma tulis bagaimana
Ini kan cuma tulis bagaimana penulisan. Oke, baik, lanjut. Jadi sini saya sudah membuat satu kelas lagi, dimana namanya itu kelas student, dimana dia mewarisi kelas dari person ini. Jadi kelas student ini itu didefinisikan sebagai subkelas dari person, yang dimana berarti student ini mewarisi semua metode dan atribut dari person. Nah, pas ini itu digunakan itu untuk ketika kita tidak ingin menambahkan properti atau metode lain dalam kelas. Jadi kan dalam sebuah entah itu kelas atau sebuah fungsi itu memang tidak boleh kosong. Jadi kita gunakan pas untuk memberikan isi dari atribut kelas tersebut. Nah, untuk kita menjalankan outputnya itu sama, tapi di sini kita menggunakan bukan lagi Python, bukan lagi person, tapi kita ganti dengan student. Nah, namanya misalnya namanya adalah Susini. Nah, belakangnya itu Reva. Nah, output yang ditampilkan itu akan tetap sama karena itu akan tetap sama outputnya, karena kita nanti kan kita kan sudah membuat objek X dari kelas student dan memanggil metode prename yang juga berfungsi karena student ini itu telah mewarisi dari person, seperti itu. Nah, lanjut kita ke selanjutnya ada add the init function, dimana dia ini menambahkan fungsi dari init. Nah, nanti sekarang kita there's the properties and method from its parent. We need to init function because di sini katanya function calculate automatically every time request is being used to new object. Jadi sini kita akan langsung menambahkan fungsi init dari dalam sebuah kelas student. Nah, berarti di sini nanti kita buatkan bukan pas lagi, tapi kita tulis def init, terus propertinya itu sama. Jadi dalam kelas student ini kan sudah diberikan fungsi init atau fungsi fname dan lname, dimana ketika kita telah menambahkan fungsi init, kelas anak ini tidak akan mewarisi lagi fungsi dari initnya.
tetapi dia mempunyai fungsi sendiri seperti itu. Nah, sedangkan oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini masih belum kita bisa untuk eksekusi. Nah, di penjelasan berikutnya kita lanjut. Jadi di sini di pembahasan selanjutnya di Westfield School itu kita tambahkan person. Jadi dimana kan init itu nantinya fungsinya ini, fungsi dari student ini menggantikan pewarisan init pada fungsi induknya. Nah, untuk kita mempertahankan pewarisannya init pada fungsi induk, kita tambahkan lagi panggilan ke fungsi induk pada init, dimana kita tambahkan di sini person init, dimana kita tambahkan person init self learner. Codingannya itu seperti ini. Nanti di sini kita tambahkan person dot init self fname element. Nah, sini baru dia bisa eksekusi. Kalau tadi dia nggak bisa. Seperti itu. Jadi ketika kita tadi menambahkan init ke kelas anak, kita harus mendefinisikan bagaimana objek student diinisialisasi. Namun ketika kita tidak memanggil init dari kelas induk, kita tidak akan mendapatkan atribut first name dan last name. Makanya tadi sebelum saya tambahkan person init self fname dan lname, itu tidak bisa di run karena karena kita tidak memanggil init dari kelas induk. Akan tetapi kita membuat sebuah fungsi init di dalam sebuah student, sehingga atribut first name dan last name itu tidak dapat dipanggil. Nah, sehingga solusinya itu kita tambahkan kelas personnya ini, init personnya ini ke dalam kelas student, dimana dia itu memanggil konstruktor dari kelas induk person untuk menginisialisasi atribut first name dan last name. Nah, selain itu Python juga itu dia memiliki fungsi super. Dia memiliki super function. Jadi Python juga itu kan dia memiliki super fungsi yang akan membuat kelas anak ini mewarisi semua metode dan properti dari induknya. Jadi dia udah gunakan super init fname dan name tanpa self. Berarti kalau ketika kita mau ubah person ini, tinggal kita ganti super begini terus tanpa self begini. Nah ya, seperti ini. Itu harusnya tetap run. Oh iya, dia run ya, dia jalan. Oke. Jadi tanpa kita harus menuliskan person fname lname self fname lname, kita tinggal menggunakan super saja. Selanjutnya age property, kita menambahkan property. Jadi kita menambahkan property yang disebut graduation year ke student class.
kita menambahkan properti. Jadi sini kita tambahkan ini properti graduation year, dimana tahun 2019 itu harus berupa variabel dan dimasukkan ke dalam standar kelas untuk membuat objek siswa. Untuk melakukannya kita tambahkan parameter lain dalam init sebuah fungsi. Kita tulis dulu ini, kita kode dulu ini, kita tambahkan self graduation year sama dengan 2019. Nah, jadi untuk melakukan tambahan parameter dalam init fungsi, kita tambahkan year parameter dan masukkan tahun yang benar untuk membuat sebuah objek. Jadi kita kan di codingan sebelumnya kan sudah bertahu bagaimana caranya kita mau memanggil nama first name dan last name. Nah, untuk kita panggilkan graduation ini ya, biar dia muncul, ya tinggal tambahkan nih tahunnya 2019, sehingga ketika di run harusnya di sini itu kita print terus kita panggil parameternya, kita tulis graduation year. Kita dulu student. Oh iya, sih sudah bisa. Ini apa yang salah? Oh ya, lupa. Harusnya kalau memang di sini itu kita sudah definisikan, berarti di sini kita harus ganti year. Iya, kita harus ganti year. Lalu kita tambahkan di fungsi initnya itu year. Nah, ini baru bisa dijalan. Tapi yang jalan cuma tahunnya. Kenapa? Karena kita panggil graduation year. Begitu, jadi ya wajar. Yang contohnya seperti itu, jadi dia menampilkan tahunnya saja. Nah, selanjutnya terakhir dari pewarisan ini adalah bagaimana kita menambahkan metode. Jadi di sini kita akan tambahkan metode yang dipanggil welcome ke student class. Berarti di kelas student ini kan kita sudah buat self graduation year. Nah, nanti kita buat lagi fungsi welcome, dimana nanti dia akan berkolaborasi dengan self first name dan self last name. Nanti yang terakhir digabungkan dengan graduation year. Berarti contohnya itu seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan lagi fungsi def init
bukan dev init, dev welcome, karena kita mau buat ini fungsi saja. Terus kita print kita gunakan saja f. Welcome self first name, terus self last name. Nah, to the class of nanti di sini kita tulis self graduation year. Nanti kita di sini kita langsung saja panggil welcome. Kita tulis di sini 2024. Oh kan 2025 lah. Oke, harusnya ini jalan. Kita run. Oke, jadi welcome ada ya, kita tidak perlu menggunakan ini. Welcome ada Reva to the class of 2025. Oke, mungkin dalam pembahasan Python ini mungkin sampai di edit method saja. Kita next ke pembahasan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke video pembahasan mengenai Python iterator, di mana kita harus tahu dulu ini Python iterators itu apa sih. Jadi iterator itu adalah sebuah objek yang berisi sejumlah nilai yang dapat dihitung. Ini merupakan objek yang dapat diiterasi, yang berarti kita dapat menjelajahi semua nilai di dalamnya. Nah, iterator itu memungkinkan kita untuk mengakses elemen satu persatu tanpa harus kita ketahui struktur internal dari objek tersebut. Nah, di Python, iterator adalah objek yang mengimplementasikan iterator protokol yang terdiri dari dua metode, ada iter dan next. Nah, sini ada iterator fast iterable, di mana iterable itu adalah objek yang dapat diiterasi, seperti list, tuple, dictionary, dan set. Nah, semua objek ini dia memiliki metode iter yang digunakan untuk mendapatkan iterator. Nah, contohnya itu seperti kalau di ini. Kalau bedanya iterator dengan iterable, kalau iterable itu objek yang dapat menghasilkan iterator. Contohnya itu seperti list tadi, list, tuple, string. Nah, iterator adalah objek yang dihasilkan dari iterable yang dapat digunakan untuk mengakses elemen satu persatu. Nah, contohnya ini, kita akan membuat my tuple, my it. Kita langsung coding saja. Kita buat my tuple sama dengan apple. Apple
terus ada banana sama cherry. Nah, kita buat lagi my it sama dengan iter dalam kurung my tuple. Oke. Nanti di sini kita print next dalam kurung my it. Ini kita print 3, dimana saya jelaskan terlebih dahulu, dimana my tuple ini itu sebuah tuple yang berisi 3 elemen, ada apel, banana, sama cherry. Sedangkan my it ini itu iter atau my tuple. My it sama dengan iter my tuple itu menghasilkan iterator dari tuple my tuple. Sedangkan next my it itu mengambil elemen berikutnya dari iterator. Jika tidak ada elemen lagi yang akan terjadi error. Nah, output yang dihasilkan itu adalah seperti ini, jadi dia eksekusi dulu ini yang di dalamnya, terus yang kedua ini, terus yang ketiga ini. Kalau misalnya sebenarnya tidak ada errornya. Oke, lanjut. Nah, di sini ketika menggunakan iterator string, ini ada mystr banana. Kita mau menghitung kita mau menampilkan jumlah perkatanya, maksudnya setiap kata yang dihasilkan dari banana. Contohnya tuh seperti ini. Kita tinggal ganti mystr sama dengan kita gunakan kata banana saja. Banana. Terus mystr. Terus kita di contohnya itu ada 6, berarti saja seperti ini. Jadi ada 6. Nih, output yang dihasilkan itu setiap kata dari kalimat itu akan di print atau dimunculkan satu persatu. Jadi my init ini udah ambil satu kata dari my stringnya. String kan itu menggunakan kalimat, menggunakan kata, bukan angka. Atau dia kan tidak berada dalam sebuah tuple, sehingga dia itu memunculkan setiap kata dari kalimat tersebut. Atau bisa dibilang bahwa next my it ini dia itu mengambil karakter berikutnya dari iterator. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke. Jadi di sini ada looping. Kita mengiterasi melalui iterator. Jadi kita menggunakan loop for untuk kita mengiterasi melalui objek iterable. Nah, contohnya di sini kita ada tuple apel, banana, cherry. Terus nanti kita menggunakan for. Nanti kita tampilkan
Ini seperti salah satu contoh yang pernah saya jelaskan di video pertama kalau nggak salah. Jadi kita langsung ke codingannya saja. Jadi katanya kita punya my tuple banana, apple, banana, cherry. Terus kita mau looping. Looping for x in my tuple. Titik 2. Terus kita print x. Nah, nanti dia akan muncul output bisa print iterasinya. Nah, ini kita munculkan output yaitu apple, banana, cherry. Jadi dia memunculkan output yang berada dalam my tuple-nya. Jadi loop for ini secara otomatis membuat iterator dan memanggil metode next untuk setiap iterasinya. Nah, bagaimana kalau kita gunakan string? Jadi kalau misalnya kita menggunakan string, ini kan adalah tuple. Kalau kita gunakan string, misalnya katanya Refidela, berarti kita tinggal kita tinggal ubah saja sebenarnya. Jadi dia itu nanti akan sesuaikan sama kalimat apa yang dia munculkan. Tuh seperti ini. Jadi bahkan spasi di sini saja dia tetap hitung karena itu bagian dari string. Jadi ya seperti itu. Nah, ini mau string. Terus selanjutnya ada sebentar. Selanjutnya itu kita akan membuat iterator. Jadi kita membuat objek atau kelas sebagai iteratornya, mana kita harus mengimplementasikan metode iter dan next. Nah, jadi untuk kita membuat suatu objek atau kelas sebagai iterator, kita harus mengimplementasikan metode iter dan next ke objek kita. Nah, seperti yang telah kita pelajari dalam bab atau dari penjelasan saya di video kemarin tentang kelas atau objek Python, semua kelas itu memiliki fungsi yang disebut init, di mana dia memungkinkan kita melakukan beberapa inisialisasi saat objek sedang dibuat. Nah, metode iter ini itu bertindak serupa. Jadi ketika kita dapat melakukan operasi atau inisialisasi dan sebagainya, tetapi harus selalu mengembalikan objek iterator itu sendiri. Nah, metode ini juga memungkinkan kita melakukan operasi dan harus mengembalikan item berikutnya dalam urutan. Nah, contohnya itu ketika kita buat sebuah iterator yang mengembalikan angka dimulai dengan 1 dan setiap urutan akan bertambah 1, atau mengembalikan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contoh yang diberikan di sini adalah sebagai berikut. Mungkin kita langsung saja praktekkan bagaimana caranya. Oke, di kodenya itu dia memberitahu, kita buat dulu kelas, katanya kelas my number.
dimana kita menggunakan def iter. Kita tambahkan self titik 2, terus isinya nanti itu self. Oh iya, dia sebenarnya otomatis begini. Nah, langsung. Nah, tapi sebelum kita buat lagi fungsi nextnya, def next. Nah, dimana ini sudah tertulis x sama dengan self a, mana self a nya itu nanti x itu nanti self a dia tambah 1 nanti di return. Nah, cara kita jalankannya itu kita gunakan my class sama dengan my number tutup kurung, nanti kita panggil my iter my class. Kita buat lagi printnya. Next. Kita buat 5. Oke. Dimana kita tadi membuat kelas number, terus def iter ini menginisialisasi atribut A dengan nilainya itu 1 dan Anda kembalikan objek itu sendiri. Terus ada def next, dia mengembalikan nilai A nya, kemudian dia tambahkan lagi 1 sehingga output yang dihasilkan itu seperti ini sampai 5, karena di sininya itu yang kita print my iternya itu ada 5. So kalau misalnya kita print 6, nah pasti dia akan bertambah 6. Jadi dia ini tergantung dari print next-nya. Nah sampai 13 seperti itu kurang lebih. Nah selanjutnya yang terakhir ada stop iteration, dimana dia ini contoh di atas kan akan terus berlanjut selamanya jika kita itu memiliki cukup banyak pernyataan next atau jika kita gunakan dalam suatu for loop. Nah untuk kita cegah iterasi itu berlangsung terus menerus, kita dapat gunakan stop iteration pernyataan. Nah, dalam next ini, metode ini kita dapat menambahkan kondisi penghentian untuk menimbulkan kesalahan jika iterasi itu dilakukan sejumlah kali yang ditentukan. Jadi kita mau buat ini 20 iterasi saja. Nah, contohnya itu seperti ini, kita ke codingannya. Menambah iter return self. Oke, next if. Jadi di bagian sini tidak ada ubah. If self A kurang dari 20, terus X ini self A. Nanti self A nya ini
sama dengan sama dengan 1, tambahkan 1, taruh tuh nih x nya x, sehingga output yang muncul itu kita gunakan rise, kita gunakan lagi sini return x else rise. Stop iteration. Oke, nanti di sini kita panggil bukan begini, tapi kita panggil for for x in my iter, terus beri x nya. Sehingga output yang muncul itu, nah ini sampai dari 1 sampai 20 hanya menggunakan kelas iter dan x. Nah, untuk penjelasan saya mengenai Python iterator cukup sampai sini. Ini kita langsung saja ke salah satu contoh dari video kemarin tentang ada salah satu contoh kasus. Ada salah satu contoh kasus yang diberikan di Python class object kemarin. Sebentar, saya cari dulu. Jadi itu kemarin kan diberikan tugas, ada kayak dikasih tugas implementasi menggunakan kelas objek. Jadi ini saya kita selesaikan pembuatan kelas dan objeknya itu sampai selesai. Nah, di sini saya mau menyelesaikan hal tersebut. Mungkin di sini itu saya sudah ada codingannya. Saya jelaskan lagi mungkin ya. Saya jelaskan lagi saja biar mempersingkat waktu. Baik, di sini saya akan jelaskan kembali. Jadi ini saya jelaskan kembali. Saya jelaskan saja satu persatu. Jadi kemarin tugas itu yang diberikan adalah kita punya 2 kelas. Nanti salah satu kelasnya itu dia punya metode sendirinya. Contohnya seperti ini. Jadi kita buat 2 kelas. Yang pertama saya buat 2 kelas kendaraan. Nanti dalam kendaraan ini kita menggunakan definite. Dalam self ini dia mempunyai metode dia punya konstruktor. Dia punya 2 parameter, ada merek sama tahun. Nah, di sini kita pakai self
merek, terus merek sama tahun. Dimana merek ini merek kendaraannya dan tahun ini tahun pembuatannya. Selanjutnya dalam kendaraan ini dia punya metodenya untuk cetak kecepatan kendaraan dalam satuan kilometer. Def kecepatan self km. Itu kecepatan ya. Terus print f kecepatan sama dengan terus ini dalam kurung itu km. Oke, jadi kecepatan ini tuh metode kita untuk mencetak kecepatan kendaraan dalam satuan. Lalu kita buat kelas. Jadi dalam kelas kendaraan ini ada kelasnya lagi, ada kelas motor dan mobil. Kita buat dulu kelas motor. Nanti di kelas motor ini dia mewarisi dari kelas kendaraan. Nah, kita gunakan def init. Dengan sini sudah kita def init merek sama tahun. Terus kita tambahkan super juga. Jadi kelas motor itu langsung kelas dari kendaraan. Nah, init ini merek dan tahun. Mohon maaf tadi saya seharusnya di motor ini tidak ada suhu dan jumlah kursinya begitu. Jadi kita superkan saja, kita tambahkan saja super supaya motornya ini dapat punya isi merek sama tahun. Terus untuk kelas kita tambahkan saja di kelas mobil. Dia mewarisi semua atribut atau metode yang pada kendaraan. Kita def init juga karena di sini nanti kita akan tambahkan suhu AC-nya. Sini suhu AC sama jumlah kursinya. Seperti itu. Nah, sehingga di sini baru bisa kita tambahkan self suhu AC. Terus di sini jumlah garis. Nah, di sini nanti sudah buat kelas mobil, motor, sama kendaraan. Kita buat nih sistemnya, sistem kendaraannya, sistem bagaimana kita mau pilih. Kita tambahkan kelas sistem kendaraan titik 2 def ini
self. Dimana kita buat sebuah list kosong. Intinya dia ketika kita mengisi dari daftar motor ini, dia akan masuk langsung ke listnya tersebut. Makanya kenapa list ini itu kosong. Nantinya akan bertambah seiring kita ingin menginput sebuah mobil. Selanjutnya kita buat lagi fungsi untuk tambahkan motor. Maksudnya sini kita mau input nama mereknya, tahunnya, merek sama dengan input, masukkan merek motor. Terus kita buat lagi di sini itu tahun. Tahun itu kita pakai kita tambahkan lagi pakai integer. Kan tahun itu kan angka begitu. Terus kita definisikan nih, motor itu berarti sama dengan motor yang berisikan merek dan tahun. Di bawahnya itu self daftar motor. Dia akan append di dalam motor. Nah, ini apa itu kan memasukkan gitu. Terus kita print ketika data dari tambah motor ini berhasil. Motor berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk daftar mobil. Terus kita inputkan merek mobil. Merek tahun kita tambahkan lagi di sini. Suhu AC. Kita gunakan integer juga. Masukkan suhu AC mobil. Terus jumlah kursinya juga kita gunakan integer. Jumlah kursi. Jumlah kursi. Terus kita ganti ini mobil. Sini kita ganti mobil. Ditambahkan suhu AC sama jumlah kursi. Kita tambahkan di mobil. Daftar mobil.
mobil. Mobil bisa ditambahkan. Selanjutnya kita akan buat tampilan daftar motor. Tampilan motor sel titik 2. Kita menggunakan if len di mana sel yang klik ini. Jangan lupa print tabel kosongnya. Sini tuh 990. Nah, nanti ini kita buat lagi versi mobilnya.
tulis daftar mobil, terus motor, mobil, terus buat lagi suhu AC, mobil, suhu AC. Isinya di sini itu jumlah kursi. Terus kita buat nih tampilan mainnya. Dev main .2, terus sistem sama dengan sistem kendaraan dalam kurung, terus kita menggunakan turunan while, lalu titik 2 kita akan print menu, terus kita print tampilkan daftar motor. Ini input ya, input motor, kita tambahkan motor, sini 2, sini 3, sini 5, sini 4. Terus tambahkan daftar mobil. Ini kita copy dari ini, terus kita tampilkan mobil. Nah 5 ini nanti kita keluar. Oke. Kita pakai switch. Ketika pilihan sama dengan kita input, masukkan pilihan Anda. Terus tapi buat nih kondisi if kepilihan itu sama dengan 1, maka sistem dot tampilan motor dalam kurung. Kita buat perulangan ini, tapi yang if ini terganti alif. Alif tekan bawah,
Nah, ini cuma masukan ketika kita tampilkan motor itu tidak valid karena dalam tampilan motor belum ada motor tersebut. Kita salah. Maaf tadi ada kesalahan, coba bisa. Nah, kita pilih satu, tidak ada motor di daftar. Terus yang kedua, masukkan merek motor, misalnya Yamaha. Terus tahun motornya itu 2019. Nah, saya tampilkan motor. Nah, itu dia akan menampilkan ini. Kita tampilkan daftar mobil. Nah, ada mobil. Kita tambahkan mobil, misalnya Fortuner. Terus tahun mobil itu 2020. Hasil mobilnya itu ada 30 saja. Terus semuanya ada 2. Terus kita tampilkan kembali. Nah, ini dia langsung mengambil gitu. Ada mobil 1 juga. Jadi kita tekan 5, dia langsung cukup. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai contoh soal yang pernah yang dikasih kepada salah satu dosen mata kuliah pemrograman berorientasi objek, dan juga penjelasan mengenai Python inheritance dan Python iterator. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.